Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2 maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di siang hari yang berbahagia ini, kita sangat beruntung dan berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang guru yang kita hormati, yang mulia Biku Uttaranana. Ya. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita berkesempatan untuk mendengarkan wejangan Dhamma yang sangat indah dan sangat berharga dari yang mulia Biku Uttaranana. Dan saat ini yang mulia Biku Uttaranana sudah hadir dan kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Ya, selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, sehat Bante. Ya, sehat. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita mendengarkan wejangan Dhamma yang sangat berharga dari yang mulia Biku Uttaranana, ya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan sedikit profil singkat dari Yang Mulia Biku Uttaranana. Bante Uttaranana dilahirkan di Karawang pada tahun 1987. Setelah selesai menempuh pendidikan di Universitas Parahyangan Bandung, beliau secara serius melatih meditasi di bawah bimbingan Yang Mulia Pak Auk Tauya Sayadaw-ji di Vihara Hutan Pak Auk di kota Maulamin, Myanmar. Pada bulan Juni tahun 2010, Bante Uttaranana ditakbiskan sebagai biku di Vihara Hutan Pak Auk. Selama tinggal di hutan Pak Auk, beliau juga berlatih di bawah bimbingan beberapa guru lainnya seperti Sayadaw U Kofida, Bante Mahinda, dan Sayadaw lainnya. Beliau aktif membabarkan Dharma ke berbagai wilayah Nusantara Indonesia, baik secara offline maupun online. Dan saat ini, Yang Mulia Biku Uttaranana berdomisili di Sundara Bumi Forest Monastery Wanayasa. Ini sedikit profil singkat dari Yang Mulia Biku Uttaranana. Terima kasih, dan mungkin untuk menghemat waktu dan tanpa tunggu waktu yang berlama-lama lagi, kita persilakan dan kita undang Yang Mulia Biku Uttaranana untuk memberikan wejangan Dhamma kepada kita semua. Waktu dan tempat kita persilakan, Bante. Terima kasih, Anumodana. Oke, sebelum Bante memulai Dhamma Desana, mari kita menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, secara garis besar Bante happy melihat perkembangan para umat Buddha, di mana yang awalnya dulu itu tidak mengenal meditasi, nah sekarang banyak yang aktif ikut latihan meditasi. Nah, memang untuk ikut latihan meditasi itu juga nggak mudah ya. Ini contohnya 1 hari. Nah mungkin bagi kita berpikir bahwa 1 hari ini hari Minggu lagi, harusnya mungkin saya pergi kemana begitu ya.
Nah, tapi di sini kalian justru datang ke sini untuk melatih diri. Nah, apalagi bulan ini juga bulan masa wasa. Nah, di mana biasanya para biku itu akan berlatih selama 3 bulan masa wasa. Nah, jadi artinya ini adalah bulan yang di mana banyak orang, bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin yang di Singapura, yang di Malaysia, yang di Thailand, yang di Myanmar begitu ya, dan dimanapun, di Sri Lanka. Nah, mereka itu juga latihan di bulan yang sama, yaitu bulan ini juga, selama nanti berakhir kurang lebih sekitar 17 Oktober. Nah, di mana banyak sekali orang yang berlatih apa yang Sang Buddha ajarkan. Ya, inti yang Sang Buddha ajarkan itu sebenarnya hanyalah sila samadhi panya. Nah, jadi kalau kita melihat ajaran Sang Buddha, nah tadi pagi Bante sudah menjelaskan seberapa banyak, 118 buku, nah kira-kira 1 lemari. Devi sudah ada belum kitab suci Tipitaka? Nah, di bawah ada perpustakaan, sudah ada kitab suci Tipitaka? Belum ada. Ya, nanti diusahakan. Nah, itu 118 itu biasanya hanya kitab bahasa Pali, belum nanti terjemahan. Ya, jadi untuk membaca Tipitaka memang tidak mudah, tapi sebenarnya intisari ajaran Buddha adalah 3 latihan. Untuk apa sebenarnya kita itu terus berjuang, terus menyuarakan untuk latihan 3 latihan ini? Ya, inti dari tujuan kita latihan 3 latihan ini adalah untuk melihat 4 kebenaran mulia. Kalau bahasa sederhananya, untuk mengenal diri sendiri. Nah, kita itu belum mengenal diri kita sendiri. Contohnya, ada satu kali Sang Buddha bertanya, kamu datang dari mana? Nah, kira-kira kalian bisa nggak jawab? Kalian datang dari mana? Dari rumah. Dari tadi. Nah, jadi pertanyaan seperti datang dari mana, pergi kemana, begitu ya. Nah, jadi itu mengacu kepada sebenarnya kita ini ketika terlahir sebagai manusia. Nah, sebelum kelahiran kita sebagai manusia itu kita datang dari mana? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu. Iya. Setelah ini juga mau pergi kemana? Nah, apakah kamu sudah tahu? Nah, jadi sebenarnya itu pertanyaan yang ditujukan kepada ya gadis penenun ya, yaitu di cerita Dhammapada, yang menjelaskan sebenarnya Sang Buddha itu bukan menanyakan berasal dari, maksudnya datang dari mana, ya tentu gadis itu datang dari rumah. Tetapi pertanyaan Sang Buddha itu bukan menanyakan datang dari waktu sebelumnya, tetapi dari kehidupan yang mana kamu datang, gitu. Nah, sebenarnya ini adalah pertanyaan mengenai mengenal diri kita sendiri. Nah, bahkan kita juga tidak menyadari bahwa diri kita ini terdiri dari molekul-molekul kecil, partikel-partikel kecil. Dan juga bagaimana cara batin bekerja, kita juga tidak paham. Nah, terkadang karena tidak memahami, ya terkadang karena kita tidak memahami, nah kita sering juga berpikir, oh ini pikiranku, ini perasaanku, nah ini persepsiku, dan seterusnya. Nah, bahkan untuk hal yang simpel seperti ini, kita juga menjadi tidak paham.
Nah, kenapa kita tidak paham? Karena kita tidak melihat dengan sejelas-jelasnya mengenai diri kita sendiri. Nah, ini sebenarnya tujuan yang ingin Sang Buddha sampaikan kepada kita, bahwa dengan kita mengenal diri kita sendiri, dengan kita berlatih 3 latihan ini untuk mengenal diri kita sendiri, nah pada saat itu kita akan mulai memahami bahwa kalau kita terus mengikuti arus tanpa mengetahui sejati diri kita sendiri, nah kita akan terus mengikuti arus aku salah, mengikuti arus penderitaan, terus akan menuju ke arah yang tidak baik. Nah, sedangkan kalau kita mengikuti apa yang Sang Buddha nasihati untuk berlatih sila samadhipannya dan juga untuk melihat 4 kebenaran mulia, nah di sana kita akan sebenarnya hidup kita akan semakin bahagia. Nah, banyak juga yang tidak memahami. Nah, terkadang ketika kita belajar Dhamma, kok Dhamma yang kita pelajari itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kok Dhamma yang diajarkan tidak sejalan dengan praktek kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga Bante mendapatkan banyak pertanyaan. Nah, sebenarnya jawabannya itu mudah, bahwa sebenarnya kita karena tidak mengerti mengenai esensi sejatinya dari kehidupan, seringkali kita salah memilih jalan. Karena kita tidak melihat atau mengerti esensi sejati dari hidup, nah terkadang kita bergaul dengan orang yang salah. Nah, banyak faktor yang menyebabkan hidup kita itu menderita. Nah, tadi kalian membaca Manggala Sutta. Syair yang pertama Sang Buddha ajarkan mengenai apa? Manggala utama atau berkah utama. Yaitu apa? Asewana cabalanan pandutanan ca sewana. Nah, itu adalah berkah utama. Nah, jadi faktor yang membuat hidup kita itu menderita, hidup kita itu tidak bahagia, nah salah satunya adalah pergaulan. Nah, pergaulan itu menjadi penting karena itu yang akan membuat proses batin kita itu ke arah yang kusala atau akusala. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, atau yang kata Sang Buddha adalah orang bodoh. Nah, orang bodoh itu yang seperti apa? Bodoh batin. Semua bodoh batin. Ya, semua selalu punya moha di dalam batin. Ya, selama orang itu belum tercerahkan, belum jadi arahat, nah moha ini akan selalu ada. Nah, tapi yang dimaksud oleh Sang Buddha orang bodoh itu apa? Nah, orang yang mengkondisikan kita itu ke arah yang aku salah. Ke aku salah. Nah, jadi aku salah ini atau kejahatan ini dari level yang paling kasar ke level yang paling halus. Nah, level yang paling kasar jadi dengan melanggar sila. Dengan melanggar sila, membunuh, mencuri, begitu ya. Nah, itu aku salah yang sangat kasar. Ke aku salah yang halus, apa? Bergosip. Aku salah yang halus itu bergosip. Ngomongin masalah politik, ngomongin masalah makanan. Ya, itu kehidupan sehari-hari. Itu kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kalian nggak menjalankan, orang lain lihatnya apa kalian? Ini orang aneh ya kayaknya. Nggak pernah ngomongin masalah makanan, nggak pernah ngomongin masalah politik dan seterusnya. Nah, tetapi itu sebenarnya hal-hal yang memacu atau yang terus membuat batin kita itu ke arah yang tidak baik. Nah, contohnya ya, kalau
di tempat Bante contohnya nih, ada yang latihan meditasi. Nah, terus karena di center meditasi itu kan biasa kita itu atas sila. Ya, jadi minimal itu adalah atas sila. Jadi yogi yang ingin mengikuti meditasi, nah diharuskan atas sila. Ada yang bilang ke Bante, saya punya mah, saya nggak bisa atas sila, boleh nggak makan? Nah, Bante selalu bilang, coba dulu. Nah, coba dulu. Nah, menurut pengalaman Bante, orang yang kalau misalkan malam-malam itu lapar, itu karena pengaruh dari lingkungan atau pengaruh dari impulsi yang dia terima dari dia melihat, mendengar. Nah, kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, nah apalagi tinggal di tempat yang ramai, di mana sepanjang hari juga bisa bergosip satu dengan yang lain, yang diomongin makanan begitu ya. Apalagi zaman sekarang buka handphone, buka Instagram, munculnya makanan. Atau lagi pergi kemana, menciumnya juga bau makanan. Nah, tetapi kalau kalian tinggal di wihara, itu nggak ada yang seperti itu. Yang pertama, handphone juga disita. Nah, kemudian nggak ada tuh cium bau makanan sore-sore. Nah, jadi nggak ada yang membangkitkan rasa kemelekatan kalian akan makanan. Kalau kalian lakukan, jadi berpikir tentang makanan pun tidak. Nah, pada saat itu sebenarnya banyak yang bisa lewat, walaupun awalnya itu dia bilang dia sakit mah. Nah, ternyata penyakit-penyakit seperti itu pun juga datang dari makanan. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang salah, dimulai dari aku salah yang kasar sampai aku salah yang halus, itu akan terus menciptakan kama buat kita. Nah, di mana Sang Buddha selalu berkata, cetanahang bhikkhave kamang wadami. Cetana adalah kama. Nah, setiap proses batin yang kita lalui, kalau kita selalu punya pikiran tentang kemelekatan, kebencian, kebodohan gitu ya, nah itu yang akan membentuk kita di masa yang akan datang. Nah, hanya karena kita bergaul dengan orang yang salah atau si bodoh ini. Nah, itu kalau kita bisa, kalau kita ingin selalu hidup kita tuh bahagia begitu ya. Nah, yang pertama itu ya kita harus menciptakan kondisi untuk bahagia itu datang kepada kita. Nah, di mana Sang Buddha selalu mengatakan bahwa sebab yang aku salah itu tidak bisa menghasilkan hasil yang diinginkan, hasil yang baik, hasil yang kusala, hasil yang menyenangkan, yang dimana kalau sebab aku salah itu selalu mendatangkan penderitaan buat kita, hasil yang tidak diinginkan. Nah, di sini ketika kita menjalani hidup kita, nah kalian mungkin mulai bisa untuk mengecek kondisi yang kalian terima pada saat ini. Kalau kalian sering mengecek, misalkan, oh saya mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan, oh saya mendapatkan hasil dari pekerjaan yang saya inginkan, dan seterusnya. Nah, itu semua sebenarnya adalah sebab kama baik yang sudah kalian lakukan. Nah, di mana Sang Buddha juga menjelaskan kalau kita selalu melakukan kebajikan di masa lampau, itu juga berkah utama. Kenapa? Karena itu yang akan memproduksi kehidupan kita menjadi hidup yang lebih bahagia, hidup terpenuhi, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau yang kita lakukan saat ini itu selalu sebab-sebab yang aku salah. Nah, melihat orang lain nggak happy, melihat orang lain iri hati begitu ya. Kemudian juga melihat yang lain
tidak ingin berbagi, melihat yang lain, keserakahan muncul, nafsu muncul, dan seterusnya. Dan itu semua yang sebenarnya kita itu sedang menciptakan penderitaan buat kita di masa yang akan datang. Dan ini yang terkadang banyak orang itu salah persepsi akan kebahagiaan. Jadi ada yang selalu berpikir, oh saya sudah berdana, kok rezeki nggak datang-datang. Ada nggak yang berpikir begitu? Banyak ya. Contohnya mereka berdana, nah kemudian mereka berharap hasil dananya itu bisa matang pada saat itu juga. Nah, kalau cara bekerjanya Kama itu sesimpel itu, Anathapindika itu nggak bangkrut. Dia itu berdana setiap hari. Bukan berdananya itu bukan ke biku palsu loh, Arya Sangga, bahkan Sang Buddha. Dananya itu juga nggak istilah zaman sekarang tuh nggak kaleng-kaleng. Rumahnya itu, dapurnya itu nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena setiap hari itu dia ngundang 500 biku. Zaman sekarang ada nggak yang berdana orang itu 500 biku minimal? Enggak, tapi itu banyak lantainya. Tapi momen dana itu bukan sekali yang dia lakukan setiap hari, 3 kali. Dia datang ke wihara itu 3 kali. Jadi di zaman Buddha itu dana makan pagi itu sebenarnya nggak ada. Nah, tapi kalau sebelum Pindapata ada umat itu yang datang ke wihara bawa bubur, nah biku itu terima untuk makan dulu buburnya. Nah, setelah itu cuci bowl, kemudian mereka akan langsung Pindapata, begitu. Nah, jadi Anathapindika ini datang pagi-pagi ke wihara untuk bawa yagu, bubur. Nah, kemudian siangnya di rumahnya juga sudah disiapkan dana makan siang. Sorenya, nah biasa di jam sore itu mungkin sekitar jam 4 sampai jam 6. Nah, dia itu akan datang untuk bawa madu, kadang gula, begitu, kadang catu madu. Catu madu itu campuran 4 bahan, makanya disebutnya itu catu madu. Jadi kalau kalian pergi ke Sri Lanka atau pergi ke Myanmar atau pergi ke Thailand, nah biasanya di sana ada produk namanya itu catu madu. Nah, jadi seperti kayak minyak, kemudian dicampur sama mentega, butter, kemudian dicampur sama gula, dan dicampur sama madu. Nah, jadi 4 itu dicampur. Nah, kadang mereka juga masak. Nah, jadi kalau yang kental itu mirip kayak dodol, tapi kalau yang cair pun juga mirip kayak sirup gitu. Nah, jadi itu boleh disimpan atau boleh dikonsumsi sore hari. Nah, jadi biku pun juga sama seperti umat awam. Nah, kalau lagi meditasi, pikirannya itu berkelana, mikirinnya itu makanan, perutnya juga lapar. Nah, jadi kalau kalian ke wihara yang bikunya itu banyak, nah biasanya itu di samping hall meditasi itu ada bangunan obat gitu ya, jadi buat taruh obat-obatan. Nah, jadi biasanya biku-biku yang mikirin makanan, perutnya tuh juga melilit. Perutnya juga melilit. Nah, biasanya mereka itu akan datang ke tempat obat itu, nah untuk ambil contohnya kulit jeruk. Nah, jadi kulit jeruk itu juga merupakan obat. Obat apa? Nahan lapar. Nah, tapi kalau ada yang seperti catu madu itu juga bisa dikonsumsi, begitu. Nah, jadi terkadang ya penyakit ini juga muncul karena pikiran, begitu ya.
Nah, kembali ke kasusnya Anathapindika. Nah, di mana dia itu setiap hari berdana makanan pagi hari, siang hari, sore hari, begitu ya. Nah, kemudian batinnya itu selalu berpikir, oh saya bisa dana apa, saya bisa dana apa. Nah, contohnya Wirajetawana. Nah, jadi Wira didanakan, ada biku yang sakit, dia juga support, ada biku yang ingin traveling, dia juga support, dan seterusnya. Dan ini batin seorang Anathapindika yang Sang Buddha katakan dia umat yang terbaik, upasaka yang terbaik. Nah, tetapi yang namanya di alam samsara, yang namanya ketika dia itu mengambil bentuk kehidupan, nah di sini sebagai manusia. Manusia ini tidak selalu hidupnya itu bahagia, sehat. Nah, terkadang karena akusala kama yang dilakukan di kehidupan-kehidupan sebelumnya yang menyebabkan dia itu mengalami hal yang tidak menyenangkan. Apa hal yang tidak menyenangkan dari Anathapindika? Ya, jadi banyak ya, kalau kita melihat ceritanya Anathapindika itu juga banyak. Nah, tetapi ada satu hal yang ingin Batu mau bagikan adalah mengenai Anathapindikanya ini satu hari menjadi miskin. Nah, miskin karena orang itu banyak yang berhutang, jadi hutang itu tidak dibayarkan ke Anathapindika sehingga kekayaannya habis. Yang awalnya dia bisa banyak memberikan dana kepada sangga, nah, tetapi pada saat itu, nah ketika dia hanya memiliki beras, dia pun juga tetap memberikan bubur kepada biku, begitu. Nah, kalau kita perhatikan kasus dari Anathapindika, di mana Anathapindika ini seorang Sotapanna loh, bukan Putujana. Seorang Sotapanna yang artinya keyakinannya itu tidak goyah. Nah, seperti tadi kalian baca Saccakirigata, keyakinan kepada Buddha dan Sangganya itu nggak pernah goyah. Ada orang yang bahkan mau menyamar jadi Sang Buddha dengan berkata agama, Anathapindika juga langsung tahu ini bukan Buddha, ini Buddha palsu. Nah, itu kualitasnya Sotapanna. Nah, karena keyakinan yang kuat, karena dia juga paham bahwa apa yang dilakukan ini akan memberikan kebahagiaan buat dia, makanya dia terus perjuangkan. Nah, walaupun di sini kondisi ekonomi yang dia terima itu adalah bentuk dari hasil perbuatan akusala yang dia lakukan di masa-masa sebelumnya, memberikan hasil sehingga hidup dia pada saat itu menjadi tidak stabil, tidak nyaman. Bukan berarti bahwa itu disebabkan karena kusala kama. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda antara berdana dan itu yang menyebabkan dia itu menjadi bangkrut, yang menjadi kondisi ekonomi itu tidak baik. Ini adalah dua hal yang berbeda. Dana atau ketika kita itu berdana, apalagi diikuti dengan faktor-faktor dana yang kuat. Nah, di sini Anathapindika seorang Sotapanna yang artinya dia memenuhi pemurnian dari si pemberi. Nah, jadi batin si pemberi itu sangat luar biasa murni. Dia percayakan hukum kama, silanya juga tidak tergoyahkan, Pancasila begitu. Kemudian apalagi? Batinnya pun juga dia tidak mengharapkan apapun. Dia tidak mengharapkan seperti, oh semoga dengan dana ini saya menjadi kaya raya dan seterusnya. Bukan. Tetapi batinnya itu hanya tertuju kepada pelepasan. Batinnya itu hanya tertuju kepada ibadah. Nah, karena dia percaya dengan berdana ini, nah ini akan memberikan dia kebahagiaan. Gitu ya. Nah, jadi batinnya itu tanpa pamrih ketika dia itu berdana. Nah, faktor dana yang seperti ini itu adalah faktor dana yang luar biasa bagi si penerima. Nah, ditambah dia itu memberikan dana kepada si pemberi, yaitu punya ketang anutara.
Nah, jadi ladang biasa yang tiada tara, Arya Sangga dan juga Sang Buddha. Nah, terkadang dia juga berdana ke si penerima yang sangat powerful, yaitu Sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Nah, dengan dia berdana seperti ini, dua faktor, si penerima dan si pemberi, itu sebenarnya di dalam Dakina Vibhanga Sutta, Sang Buddha menggambarkan hasilnya ketika dilakukan kedua faktor ini terpenuhi, hasilnya itu tidak bisa ditakar. Mau berapa kehidupan, mau berapa puluh kehidupan, mau berapa juta kehidupan, itu nggak bisa. Bahkan Sang Buddha sendiri mengatakan hasilnya itu tidak bisa dihitung. Sangat sangat luar biasa banyak begitu. Mahapala, pala atau buahnya itu benar-benar great atau sangat tidak bisa dikalkulasi berapa. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Anathapindika setiap hari. Nah, hasil yang dia terima seperti ketidakstabilan ekonomi pada saat itu, nah itu bukan dari faktor dana itu, nah, tetapi adalah faktor yang lain. Sama seperti halnya kasusnya Sang Buddha. Sang Buddha itu juga orang yang paling paham mengenai cara bekerjanya kama. Sang Buddha saking paham cara bekerjanya kama, tetapi dalam hidupnya kita bisa melihat bahwa ternyata Sang Buddha juga bisa sakit, bisa kena diare, bisa dilukai orang, begitu. Kenapa hal itu terjadi? Karena kama. Bahkan Sang Buddha sendiri juga nggak bisa menghindari kama. Nah, itu adalah sifat alamiahnya orang yang berada di samsara. Walaupun orang itu mencapai pengetahuan yang tidak tertandingi, yang disebut sabanyutanyana, nah, pengetahuan yang hanya dimiliki oleh Buddha yang tercerahkan secara sempurna. Nah, tetapi terkadang kama buruk itu juga masih bisa datang kepada orang tersebut. Nah, itu sifat alamiahnya orang yang berada di samsara. Nah, makanya Sang Buddha selalu menasihati kita, memberikan wadah. Nah, seperti tadi waktu awal retret, awal ODM, Bante membacakan satu karita, yaitu Aneka Jati Pali. Bante akan ulang ya satu syair mengenai Aneka Jati Pali. Aneka jati samsara sadawe sang anibisang gahakarang gawe santo duka jati punah-punang gahakaraka ditosi punah gehang nakahasi sabate pasuka baga gahakutang wiseng katang wisang kada gata citang tanhanang kaya majaga. Nah, di sini adalah syair yang sangat indah, syair yang muncul dalam pikiran Sang Buddha sesaat setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Nah, jadi ini merupakan syair kegembiraan yang dilontarkan oleh Sang Buddha. Nah, di mana Sang Buddha menceritakan melalui syair ini aneka jati, berbagai jenis kelahiran. Nah, jadi orang bodoh, orang yang belum melihat empat kebenaran mulia, dia itu akan terus dilahirkan lagi dan lagi. Nah, jadi Sang Buddha sendiri sebelum dia merealisasi empat kebenaran mulia, dia juga menempuh berbagai jenis kelahiran ini. Menjadi manusia, menjadi hantu, menjadi terlahir di neraka, terlahir sebagai binatang, begitu ya, terlahir sebagai dewa, terlahir sebagai Brahma, dan itu jumlahnya itu tidak terhitung.
Nah, di Sabda Sutta Sang Buddha membahas kelahiran yang tidak terhitung itu seberapa banyak. Kalau kita terlahir sebagai manusia, nah kemudian setelah meninggal terlahir jadi manusia lagi, setelah meninggal terlahir jadi manusia lagi. Kalau kerangkanya itu bisa dikumpulkan, nah katanya kerangkanya itu bakal lebih tinggi dari gunung Himalaya yang kita lihat sekarang. Tapi itu belum seberapa, karena Sang Buddha menggambarkan bukan gunung Himalayanya, tetapi gunung yang lebih tinggi dari Himalaya. Ya, nah jadi ataupun misalkan kalau kita pernah terlahir sebagai babi, nah terlahir sebagai babi, di mana sudah usianya itu sudah dewasa, si penjagal itu akan memenggal, memotong. Nah kalau darahnya dikumpulkan pun juga lebih banyak. Dan itu Sang Buddha menjelaskan di banyak kehidupan. Sang Buddha sendiri juga terlahir sebagai sukara, sebagai babi. Dan dia juga mengingat seberapa banyak terlahir sebagai babi. Dan itu jumlahnya lebih banyak daripada air di Mahasamudra. Nah, seperti itulah samsara. Aneka jati, berbagai jenis kelahiran itu merupakan penderitaan. Nah, terkadang kita merasa bahwa kelahiran sebagai manusia nggak menderita kok Bante, menyenangkan. Benar ya, menyenangkan ya, masa menderita. Tapi kalau pas gajinya telat dibayar juga menderita. Langsung penderitaan ya. Ya, jadi yang namanya apalagi ya kehidupan sebagai manusia itu bukan kehidupan yang mudah. Bahkan Sang Buddha menggambarkan untuk mencapai alam manusia ini itu dibutuhkan banyak kebajikan, atau sebenarnya tidak mudah untuk kita terlahir sebagai manusia. Nah makanya apa yang Sang Buddha katakan mengenai owada atau nasihat, bahwa kelahiran sebagai manusia itu adalah salah satu hal yang sungguh langka. Nah kalau kita menarik garis besar, di mana hidup kita tuh sudah hidup dengan waktu yang luar biasa panjang. Nah sebenarnya kalau kita melihat kelahiran kita sebagai manusia itu sedikit. Nah lebih banyak kita itu terlahir di alam yang menderita. Apa penyebab kita itu terlahir di kelahiran yang menderita? Contoh simpelnya itu adalah bagaimana cara kita berpikir. Nah, sekarang kita semua minimal sudah 20 tahun ke atas ya. Ada yang di bawah 20 tahun? Umur berapa? 19. Yang lain? 18. 19. Oh, masih muda semua nih ya. Ya anggaplah sudah hidup 18 tahun gitu ya. Nah, tetapi sepanjang kita hidup dipotong waktu tidur mungkin ya anggap aja 8 jam. Jadi kita hidup udah 18 tahun itu hanya 18 jam per hari. Hanya 16 jam per hari. Nah, di 16 jam ini dipotong waktu sekolah 8-9 jam. Kemudian sisanya ngapain? Makan sampai 2 jam nggak? Enggak lah ya, paling makan 1 jam, 3 kali sehari, mungkin 20 menit. Tapi mikirin makanannya berapa jam? Kalau makannya sehari 1 jam itu mikirin makanannya berapa jam? Begitu ya. Nah belum yang lain-lain. Nah berapa jam meditasinya? Berapa jam mendengarkan dhamanya? Porsinya itu sangat-sangat kecil.
Anggap kita hidup hanya 16 jam, dipotong tidur yang kita nggak tahu apa-apa. Nah, jadi 16 jam itu porsi kita berbuat kebajikan itu sangat kecil. Nah, seperti itu gambaran kemungkinan kebanyakan orang itu setelah meninggal yang Sang Buddha katakan akan terlahir di alam apaya. Jadi binatang, jadi hantu, jadi makhluk neraka. Kebanyakan orang karena lahir di sana. Jangankan orang, ketika kita bercita-cita atau berpikir setelah hidup kita menjalani hidup dengan bahagia, setelah meninggal masuk surga. Tapi bukan berarti hal itu juga hal yang indah. Memang waktu tinggal di dalam surga digambarkan itu berbagai jenis kesenangan. Bahkan kesenangannya pun juga bukan kesenangan duniawi, tetapi kesenangan surgawi. Tapi Sang Buddha pernah membabarkan satu sutta, namanya itu Dewa Cuti Nirayadi Sutta. Apa yang Sang Buddha katakan di sutta tersebut adalah kebanyakan dewa setelah meninggal itu juga terlahirnya jadi binatang, jadi hantu di neraka. Mayoritas dewa, hanya seujung kuku dewa yang setelah meninggal itu mungkin terlahir jadi dewa kembali atau terlahir jadi manusia. Kebanyakan para dewa juga setelah meninggal akan terlahirnya di neraka, jadi hantu atau jadi binatang. Kenapa hal itu terjadi? Sepanjang dia hidup sebagai dewa, pikirannya pun juga hanya menuju kepada kesenangan surga, kepada kesenangan panca indera. Dengan mata dia melihat hal yang indah, dengan telinga dia mendengarkan musik yang indah, dengan hidung dia mencium bau-bau yang menyenangkan, dengan lidah dia juga merasakan mengecap rasa yang enak, dengan sentuhan tubuh dia juga merasakan sentuhan-sentuhan yang menyenangkan. Dan ini juga yang dinikmati oleh manusia. Tapi apa? Dewa itu, kehidupan dewa dikatakan itu mereka itu tidak membunuh untuk menjalani kehidupan, tidak seperti manusia. Ada manusia yang saking sulitnya kadang-kadang dia harus mencuri untuk menyambung hidup. Tapi dewa itu tidak. Dewa itu apa yang ingin dia inginkan, dia akan muncul sesuai dengan karmanya. Walaupun dia memiliki kehidupan yang superior seperti itu, tetapi kalau dia tidak bisa mengendalikan diri dia, tidak bisa menjaga batin dia, nah kebanyakan para dewa itu akan seperti prediksinya Sang Buddha, bahwa mereka itu akan terlahir di neraka, jadi binatang ataupun jadi hantu. Ini bukan mengenai alam kehidupan, tetapi ini mengenai bagaimana kita mengendalikan batin kita. Kalau kita selalu terlena akan kesenangan duniawi, kesenangan surgawi, nah pada saat itu kita tidak menyadari bahayanya. Kita tidak melihat bahwa pada saat kita bersenang-senang tersebut, kita menciptakan karma buruk, walaupun halus. Nah, tetapi itu tetap karma buruk. Ya, artinya itu akan memberikan potensi penderitaan buat kita. Nah, itu adalah alam samsara. Nah, terkadang kita dilahirkan di tempat yang menderita. Nah, setelah bebas dari penderitaan, jadi manusia, jadi dewa, nah kemudian dia bersenang-senang. Nah, karena kesenangannya tersebut, dia juga turun lagi ke bawah. Nah, jadi sesuatu hal kalau kita melihat secara garis besar, menurut sudut pandang Sang Buddha, itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita tahu bahwa kita satu saat akan menderita, atau kebahagiaan yang kita punya itu tidak permanen, nanti akan hilang, batin kita pun juga jadi tidak bahagia. Apalagi kalau kita berpikir mengenai esensi kehidupan, bahwa satu saat kita juga akan mati. Menyenangkan?
Enggak. Nah, ketika kita lagi bersenang-senang, kemudian punya pikiran, oh nanti besok saya mati. Kebahagiaan yang dia rasakan pada saat itu hilang. Karena berpikir besok dia akan mati. Nah, jadi ya itu sesingkat itu ya yang namanya kebahagiaan. Dan ketika Sang Buddha membabarkan aneka jati ini atau berbagai jenis kehidupan, nah segala jenis kehidupan itu sebenarnya tidak membuat kita itu memiliki kebahagiaan yang absolut, memiliki kebahagiaan yang permanen begitu. Nggak ada yang nica suka, kebahagiaan yang permanen, yang kekal, yang ada anicca. Nah, apa yang menyebabkan kita itu terus dilahirkan lagi dan lagi dan lagi dan lagi? Nah, di ayat tersebut Sang Buddha menjelaskan mengenai tanha. Tanha itu apa? Keinginan, kemelekatan. Setiap hari, terkadang kita juga selalu memiliki tanha ini. Mungkin di dalam pikiran kita, oh enak ya jadi dia. Oh enak ya jadi anak presiden. Oh enak ya jadi anak orang kaya dan seterusnya. Itu adalah keinginan, itu adalah tanha, keinginan untuk menjadi. Yang mendasari tanha apa? Awija, kebodohan. Kebodohan karena kita tidak memahami esensi sejatinya dari hidup. Yang namanya orang kaya tidak ada, yang namanya anak presiden tidak ada, yang namanya biku tidak ada, yang namanya laki-laki, perempuan, dewa, manusia, binatang tidak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah proses nama dan rupa, batin dan jasmani. Nah, yang menciptakan kita adalah kita sendiri. Yang menciptakan kita adalah karma yang kita ciptakan saat ini. Dimulai dari tanha, keinginan, yang didasari oleh awija. Nah, ini yang Sang Buddha katakan bahwa dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, kita itu selalu membuat rumah. Gahakara, jadi si pembuat rumah. Nah, kita itu meditasi itu ingin mengungkap atau ingin melihat si pembuat rumah diri kita itu sebenarnya seperti apa. Nah, jadi tujuan kita meditasi adalah tentunya sejatinya yang paling tinggi adalah untuk mencapai nibbana. Nah, tetapi tidak hanya sebenarnya mencapai nibbana juga. Nah, bahkan dengan pencapaian meditasi pun, nah kalian pun juga bisa membuat kebahagiaan yang saat ini bisa kalian ciptakan. Nah, terkadang ada orang ingin bahagia, tetapi walaupun mungkin punya segalanya, tetapi dia juga terkadang tidak bahagia. Orang berpikir, oh punya ini, punya harta nanti dia bisa bahagia. Dan setelah punya harta, bukannya bahagia malah tambah khawatir. Ini harta saya nanti bakal diambil sama orang. Dan seterusnya. Nah, jadi kebahagiaan yang seperti itu adalah kebahagiaan yang semu. Tetapi kalau kalian bisa melatih diri, nah, contohnya dengan konsentrasi, nah kalian bisa menciptakan kebahagiaan pada saat kalian menginginkan kebahagiaan. Nah, kalau batin kalian itu terkendali dengan baik, nah kebahagiaan itu bisa kalian rasakan langsung pada saat itu juga. Nah, bedanya kebahagiaan yang duniawi dengan kebahagiaan meditasi seperti ini. Kebahagiaan duniawi itu akan mendatangkan penderitaan, seperti para dewa yang tadi Batu jelaskan. Tetapi kebahagiaan meditasi justru itu adalah kebahagiaan yang kalian bisa rasakan langsung dan juga menciptakan sebab kebahagiaan untuk yang akan datang. Nah, ini luar biasanya kalau kalian bahagia dalam berbuat kebajikan. Jadi berbuat kebajikan itu tidak hanya dana, sila, bawana begitu ya. Nah, tetapi
yang Sambuddha katakan itu 10 jenis kusala itu bisa mendatangkan kebahagiaan buat kita. Nah, jadi kalau kalian bisa terus melatih diri, bantu percaya, kalian juga akan semakin bahagia. Yang satu saat di masa akan datang kita semua juga dapat terkondisi untuk mencapai nibbana. Semoga satu saat kita semua juga dapat mencapai kebahagiaan yang absolut, kebahagiaan kekal, yaitu nibbana. Terima kasih Bante atas wejangan dhammanya. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, kita izin untuk menayangkan satu buah video tentang pintu belajar. Video ini menggambarkan tentang seorang anak asuh pintu belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Kita saksikan terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya, dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Terima kasih Anmodana Bantri atas wejangan dhamanya mengenai makna dari kerahasiaan Magapuja. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang bertanya, kita persilakan. Ayo. Selamat sore, nama budaya. Nanti izin bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui ya bahwa melakukan meditasi kita ini setiap hari mungkin ada progresnya, atau minimal setiap bulan ada progresnya.
katanya kalau udah mencapai kemajuan bisa mengetahui jana 1, 2 gitu. Dan apakah itu penting ya jana itu? Terima kasih. Ya, jadi bagaimana kita mengetahui kemajuan meditasi kita begitu ya. Nah sebenarnya indikasi kita itu maju dalam meditasi atau yang Sang Buddha katakan sebagai bhawana. Nah jadi bhawana atau istilah meditasi itu dari kata bhawana, yaitu adalah kemajuan batin. Nah kemajuan batin. Nah jadi bhawana atau meditasi ini ada dua, yaitu samatha dan vipassana. Dan ini bukan generasi mendatang yang menjelaskan, tetapi kata-kata ini langsung dari Sang Buddha ya. Jadi samatha bhawana dan vipassana bhawana ini adalah yang Sang Buddha anjurkan dalam meditasi. Nah untuk meditasi jenis tertentu, nah, ada objek-objek samatha bhawana itu yang bisa mencapai jana, ada yang tidak. Nah, jadi di dalam samatha bhawana pun dari 40 objek ada yang objek yang bisa membuat batin kita mencapai konsentrasi jana, ada yang tidak, begitu ya. Nah, tetapi inti dari samatha bhawana ini adalah untuk menekan secara sementara atau menghilangkan secara sementara kekotoran batin. Makanya disebut pemurnian batin. Jadi kalau istilah cita wisudi atau pemurnian batin ini adalah mengacu kepada meditasi samatha. Contohnya dengan kita mengamati nafas masuk dan nafas keluar, nah kita bisa meredam kekotoran batin yang muncul di batin kita, tetapi sementara. Nah sepanjang dia menjaga konsentrasinya di nafas masuk dan nafas keluar, nah sepanjang itu pula batinnya itu tidak terpengaruh oleh kekotoran batin. Nah, waktu si meditator itu berlatih meditasi, nah dia berusaha untuk terus menghindari pikiran-pikiran yang berkelana. Nah, pikiran yang berkelana ini adalah rintangan batin. Yang dengan konsentrasi kita berusaha untuk terus meredam si rintangan batin ini. Dan ini sebenarnya adalah proses untuk bhawana, untuk pengembangan batin. Nah, kalau misalkan ketika kita awal meditasi, kemudian biasanya batin kita itu langsung pergi berkelana, begitu. Nah, setelah lama pergi berkelana baru ingat, oh iya saya lagi meditasi. Nah, mungkin awalnya yang disebut sesi meditasi 1 jam itu duduk 1 jam, ingat nafasnya di awal, ingat lagi ketika bel bunyi, oh iya saya lagi meditasi. Nah itu pikiran berkelana itu 1 jam. Nah itu sebenarnya talinya lepas gitu. Jadi pikirannya itu tidak diikat. Nah itu yang menyebabkan kita itu rintangan batin itu sangat kuat. Tetapi setelah kita latihan lagi, nah di mana si batin ini mulai menyadari ketika ada pikiran berkelana itu muncul, nah dia langsung bisa tahu, kemudian dia langsung balik ke nafas. Itu pun juga sudah kemajuan meditasi. Yang awalnya 1 jam pikirannya berkelana, nah mungkin jadi 30 menit, jadi 15 menit, jadi 5 menit, bahkan 1 detik, bahkan kurang dari 1 detik pun dia langsung paham bahwa oh pikirannya berkelana, balik lagi. Itu adalah kemajuan meditasi. Jadi kemajuan meditasi itu tidak diukur dengan konsentrasi. Nah kemudian dari batin yang terkonsentrasi, nah kemudian dia terus arahkan di nafas masuk, nafas keluar, gitu ya. Yang awalnya karena pikiran yang berkelana, dia tidak menyadari nafas masuk dan nafas keluar secara menyeluruh. Dia hanya tahu ketika menarik nafas dia tahu, tetapi kebanyakan waktu pikirannya berkelana. Ketika mengembuskan nafas, dia tahu nafas keluar hanya 1 momen waktu itu aja. Setelah itu pikirannya berkelana kembali. Nah, ketika dia bisa mengendalikan batinnya itu terus menerus di nafas, balik lagi ke nafas, balik lagi ke nafas, balik lagi ke nafas. Lama-lama
batinnya itu menjadi memiliki waktu yang panjang untuk bisa melihat nafas. Nah, mulai dari dia menyadari, oh nafas masuknya kok jadi panjang ya, oh nafas keluarnya kok panjang ya, nafas masuknya kok pendek ya, nafas keluarnya kok pendek ya. Bahkan sepanjang dia menarik nafas, dia menyadari tubuh nafas. Sepanjang menghembuskan nafas, dia menyadari tubuh nafas. Nah, ini adalah kemajuan meditasi. Di batinnya itu bisa menyadari seluruh tubuh nafas. Nah, ini adalah kemajuan meditasi. Nah, seiring dia terus menjaga konsentrasinya di nafas masuk, nafas keluar dengan menyadari seluruh tubuh nafas. Nah, nanti ketika ada pikiran yang berkelana, itu dia akan cepat balik lagi ke nafas. Terus seperti itu dijaga. Lama-lama apa yang terjadi? Fenomena batin itu nanti akan muncul. Nah, kebanyakan yogi bante rata-rata ketika mereka itu sudah mulai terkonsentrasi dengan baik, nah, biasanya mereka akan mengalami fenomena cahaya. Jadi biasanya ketika pejamkan mata, mengamati nafas masuk, nafas keluar, nah selain dia melihat nafas masuk dan nafas keluar, dia juga menyadari ada cahaya yang mulai muncul. Seperti mungkin ada cahaya matahari, seperti ada yang lampu senter yang menyorot mukanya, dan seterusnya. Dan sebenarnya ketika dia pahami bahwa nggak ada orang yang iseng-iseng nyorotin senter ke mukanya. Nah, sebenarnya itu adalah fenomena batin. Batin yang terkonsentrasi itu menghasilkan cahaya. Nah, itu yang Sang Buddha katakan. Nah, ini pun juga adalah ukuran kemajuan meditasi kita. Jadi Bante mengurutkan kemajuan meditasi ya, dimulai dari pikiran berkelana yang terus panjang, kemudian menjadi singkat, kemudian bisa menyadari seluruh tubuh nafas, kemudian mulai menyadari fenomena batin seperti cahaya kebijaksanaan. Ya, jadi cahaya kebijaksanaan itu bukan gangguan mental ya, bukan gangguan mental. Karena dulu waktu Bante baru mulai belajar meditasi, dulu masih kuliah. Nah, ada satu guru meditasi yang bilang, kamu jangan lihat cahaya, nanti kamu bisa skizofrenia katanya, kena gangguan mental katanya. Nah, tapi orang-orang yang maju dalam meditasi semuanya lihat cahaya, mungkin berarti semuanya gila. Nah, tapi ternyata penjelasan mengenai cahaya itu ada di dalam Tipitaka. Nah, di mana Sang Buddha menjelaskan yang disebut cahaya ini adalah ada 4 jenis cahaya, yang cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya api, dan juga cahaya panyaloka atau cahaya kebijaksanaan. Jadi cahaya kebijaksanaan ini adalah cahaya yang muncul karena batin kita itu terkonsentrasi. Atau terkadang ketika dia latihan vipassana, cahaya ini pun juga muncul. Nah, jadi semakin kuat si cahaya yang muncul ketika seseorang itu meditasi, nah ini juga bisa menjadi ukuran kemajuan dari meditasinya. Nah, jadi batin yang terus terkonsentrasi kepada objek meditasi, tidak terpengaruh kepada pikiran-pikiran yang berkelana, ini akan menghasilkan cahaya kebijaksanaan yang kuat. Nah, di dalam teks dijelaskan cirinya itu terkadang seperti cahaya matahari gitu ya. Jadi yang sangat terang, cahaya bulan atau bintang pagi gitu ya. Nah, itu tanda-tanda yang kita sebut dalam bahasa Palinya itu nimitta. Nah, ini adalah tanda kemajuan meditasi begitu. Nah, jadi nimitta ini sebenarnya tidak hanya muncul di objek-objek meditasi yang masuk ke konsentrasi jhana. Nah, tetapi untuk objek-objek yang tidak bisa masuk ke konsentrasi jhana, contohnya apa? Seperti Buddhanusati, jadi perenungan terhadap kualitas Buddha, ataupun juga Dhammanusati, Sanghanusati, begitu ya. Nah, terus dan juga meditasi 4 elemen. Nah, itu semua adalah objek meditasi yang Sang Buddha ajarkan di dalam Samatha Bhavana. Jadi untuk mengembangkan konsentrasi. Tetapi objek-objek tersebut itu tidak bisa mencapai konsentrasi jhana.
Nah, tetapi bagaimana patokan meditasi mereka itu berhasil atau tidak? Nah, itu ditandai dengan nimi time. Nah, jadi ukuran kemajuan meditator, nah itu bisa kita lihat indikasinya itu dari faktor-faktor yang tadi Bante jelaskan. Nah, jadi kalau kalian meditasi, nah kalian mulai mengalami fenomena-fenomena yang Bante jelaskan, nah itu juga kalian harus memahami bahwa oh ya, sekarang saya sudah ada kemajuan dalam meditasi saya. Dan ukuran itu bukan ukuran standar guru A, guru B, guru C, tidak. Ukuran standar kita adalah guru kita adalah Tipitaka. Ya, jadi Tipitaka adalah landasan acuan untuk kita mengecek bagaimana kita itu maju dalam meditasi atau tidak. Nah, jadi untuk memahami kemajuan meditasi, nah sebelum itu kita juga harus paham cara meditasinya. Begitu ya. Jadi kalau kita bermeditasi sesuai dengan apa yang ada di dalam teks, nah kita menjadi paham bagaimana cara mengecek kemajuan dari meditasi kita. Nah, tetapi kalau kita tidak mengikuti, nah kita menjadi tidak punya guru atau tidak bisa mengecek sebenarnya bagaimana kemajuan, karena meditasi yang kita jalankan itu tidak sesuai dengan yang diajarkan di dalam teks. Nah, itu pentingnya referensi. Nah, jadi di banyak kesempatan Sang Buddha juga menjelaskan mengenai referensi ini. Ya, jadi guru kita itu bukan biku A, biku B, biku C begitu ya. Tapi guru kita itu adalah Tipitaka. Nah, jadi kalau kalian ingin meditasi, nah kalian tentunya harus bisa mengacu kepada Tipitaka. Itu ya. Ya, terima kasih Bante Anumodana. Semoga Bante sehat selalu dan berbahagia selalu dalam menjalankan aktivitas-aktivitas dhammanya. Terima kasih Anumodana Bante. Oke, sadu. Ya, thank you ya Bante Anumodana. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Dhammayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Dhammayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.